Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang dalam acara talkshow Kreasi Berbagi melalui komunitas belajar Kreasi 01 Wonogiri. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan talkshow online sebagai bagian gelaran besar seminar keilmuan diselenggarakan oleh tim kreatif Subrayon 01 Kabupaten Wonogiri yang tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Hadirin yang berbahagia, acara ini dapat disaksikan secara daring melalui Zoom meeting dan live streaming channel YouTube Kreasi 01. Perkenalkan, saya Niko Susilwati dan rekan saya, Ibu Irnawati, sebagai host sekaligus moderator acara ini. Bapak Ibu hadirin, Kreasi Berbagi melalui komunitas belajar Kreasi 01 Wonogiri ini menjadi inspirasi dan menggerakkan seluruh sivitas pendidikan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Wonogiri, dan tentunya bisa digunakan juga di kabupaten lain, sehingga dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan karakter dan hasil belajar siswa sesuai dengan bakat, minat, profil belajar, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Langsung tim kreasi Subrayon 01 Kabupaten Wonogiri kali ini bertajuk Aksi Nyata Kreasi Berbagi, Tingkatkan Sumber Daya Manusia. Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang terhormat Bapak Dr. Agustinanto MM, Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang kami hormati Bapak Dr. Andes Armo MPD, Ketua MKKS Subrayon 01 Wonogiri sekaligus Kepala SMP Negeri 7 Wonogiri yang kami hormati Ibu Riani SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Wonogiri yang kami hormati Ibu Ais Widayanti SPD yang nanti akan memberikan sambutan, Ketua Tim Kreatif Subrayon 01 Kabupaten Wonogiri dan juga sebagai Guru SMP Negeri 1 Ngatirejo yang kami hormati Bapak Budi Mariatmo SPD MPD, serta laporan kegiatan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kreatif Subrayon 01 Kabupaten Wonogiri yang merupakan pula Guru SMP Negeri 7 Wonogiri yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengurus Tim Kreatif Zoom meeting dan live streaming channel YouTube Kreasi 01. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Acara akan diisi oleh 4 narasumber. Yang pertama Ibu Herma Rusdianawati SPSI, Guru BK SMP Negeri 1 Ngatirejo. 2. Bapak Mugiono SS, Guru Bahasa Jawa SMP Negeri 2 Wonogiri. Ibu Veronica Cahyan SNE, Guru Seni SMP Negeri 5 Wonogiri. Dan yang keempat Ibu Melina Cahya Apriani, Guru Matematika SMP Negeri 2 Wonogiri, yang nantinya keempat narasumber ini akan berbagi pengalaman serta berdiskusi terkait dengan tema. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kreatif Subrayon 01. Kepada yang terhormat Bapak Sutrisno SPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pendidikan Provinsi, Bapak Srianto, Bapak Terapis Srianto Hanhan, kemudian yang saya hormati Kepala Sambil Negeri Tujuan Negeri selaku Ketua KKS Suprayono 1, Ibu Riani SPDMD, yang saya hormati Ibu Ais selaku Kepala SMP Negeri 3 Wonogiri, serta yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Kreatif 1 Bapak Budi SPDMD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru anggota tim kreatif 01, dan serta Bapak Ibu Guru peserta yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun kanal YouTube yang berbahagia. Tidak lupa Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini marilah kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Esa atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya setiap pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan talkshow yang nanti akan dilanjutkan dengan seminar di tempat SMP Negeri 3 Wonogiri, dan juga bisa diikuti oleh seluruh peserta yang berada di lingkungan negeri, dan insyaallah karena kanal YouTube ini diupload di PLN, mungkin juga diikuti oleh seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia. Itu gimana Pak Budi? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ibu Bapak, yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini bisa terlaksana bukan semata-mata karena tim kreatif yang bekerja, tapi juga didukung oleh Kepala Dinas Kabupaten Wonogiri, RKKS Suprayono 1, dan seluruh teman-teman yang berada di tim kreatif 01, dan juga didukung oleh Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Kemudian kegiatan pada hari ini itu nanti yaitu kegiatan berbagi praktek baik, yang mana pada hari ini nanti ada 4 narasumber, yaitu Ibu Vero, Ibu Irma, Ibu Melinda, dan Pak Mugiono, yang mana hasil tulisan praktek baik yang diterima di tim kreatif itu sebenarnya tidak hanya 4 orang ini, tetapi semua anggota tim kreatif mengumpulkan praktek baiknya, kemudian kami pilih yang bukan yang terbaik, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, maka untuk hari ini praktek baik dari teman-teman kami yang ada di komunitas belajar ini nanti yang akan disediakan. Intinya kegiatan pada hari ini adalah tujuan akhirnya adalah hasil belajar siswa, sehingga siswa semakin baik. Dan tidak lupa, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan ini bisa tergerak, kemudian bisa bergerak dan menggerakkan. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Susno SPD yang telah menyampaikan laporan kegiatan. Hadirin, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 3 Wonogiri kepada
terhormat Ibu Ais Widayati SPD Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan bersemangat dalam kegiatan webinar tim kreasi Supraya 01 dengan tema peningkatan sumber daya manusia guru dalam implementasi kurikulum merdeka dan pelaksanaan e-kinerja di PMI. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak DRS Srianto MM, kepada yang terhormat Kabid PTK Bapak DRS Tarmo MPD, kepada yang terhormat Ketua Kreasi Komunitas Belajar Kreasi Supraya 01 Bapak Budi Sri Maryatmo SPD MPD, dan kepada yang terhormat Ibu Riyadmi SPD MPD selaku Ketua MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu peserta webinar yang hadir di SMP Negeri 3 Wonogiri, saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan webinar, dan ucapan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga kegiatan webinar ini nanti dapat bermanfaat, dapat memberikan inspirasi bagi semua guru, khususnya yang ada di Wonogiri. Bapak Ibu, peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka di sini sangat besar, karena peran guru di sini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di mana guru ini bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar. Dan peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka tidak hanya terfokus pada akademis, tetapi juga ke peningkatan karakter. Dan ini penting sekali. Tadi saya sudah mengintip sedikit kaitannya nanti dengan launching buku dari tim kreasi 01. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, luar biasa. Untuk kreasi 01. Inovasi-inovasi yang tertuang dalam buku tim kreasi dari sekolah-sekolah, inovasi kaitannya dengan pembelajaran dan juga peningkatan membentuk karakter dari peserta didik. Dan ini adalah wujud dari implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya, untuk pengelolaan kinerja pada PMM, ini merupakan alat bantu, sebenarnya alat bantu untuk mempermudah kita sebagai guru dan juga mungkin kepala sekolah
untuk menentukan sasaran kinerja dan untuk pengelolaan kompetensi ataupun peningkatan kompetensi bagi guru. Bapak Ibu, tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanya satu kata atau dua patah kata, dan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sungguh arumnya kurang berkenan, kami mohon maaf. Ada quote dari saya. Quote-nya adalah, kunci untuk memulai adalah komitmen, dan kunci kesuksesan adalah konsisten. Jadi kita memerlukan komitmen dan konsisten dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Yang terakhir ada pantun, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ais DRS ini yang telah menyampaikan seputar pada hari ini. Semoga sehat selalu. Ya. Baik hadirin yang berbahagia, acara yang sudah kita tunggu seperti tadi yang sudah dibicarakan sama Ibu Kepala SMP Negeri Wonogiri tadi, benar sekali bahwasanya pada hari ini memang nanti setelah ini akan diadakan seminar sekaligus launching buku dari yang isinya tentang aksi nyata yang Bapak Ibu guru lakukan di sekolah masing-masing yang dituangkan dalam sebuah buku, dan itu nanti akan di launching siang nanti bersama dengan seminar. Baik, Bapak Ibu, kami semua siap. Tapi atau sudah dari masih kan belum formulasi sudah siap harus ya. Sudah semua. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita sesi langsung yang bertajuk aksi nyata kreasi berbagi tingkatkan sumber daya manusia. Tuh, ya, dan berhubungan dengan betul sekali. Iya, tadi sudah ya. Sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa baik yang ada di streaming maupun streaming ya. Nah, pasti kita akan memperoleh dari banyak cerita nanti dari para narasumber yang akan kita hadirkan pada pagi hari. Oke, hadirin yang berbahagia, akan kami undang narasumber yang pertama, Ibu Herma Rusiana, SPSI, Guru BK SMP Negeri 1 Ngadidaso. Ibu selamat, ucapan aplaus. Inilah narasumber dari SMP Negeri 1 Ngadidaso. Baik, untuk narasumber berikutnya, narasumber yang kedua, Bapak Mugiono SS, Guru Bahasa Jawa SMP Negeri 2 Wonogiri. Selamat datang Bapak. Selamat. Guru-guru muda yang bisa berprestasi. Baik, untuk selanjutnya, untuk narasumber ketiga adalah Ibu yang luar biasa ini, Ibu Veronica Cahyani SSM, Guru seni dari SMP Negeri 2 sangat berbeda. Dan yang keempat ini adalah narasumber yang saya kenal paling muda, yaitu Ibu Melinda Tanya Apriani, Guru Matematika dari SMP Negeri 2 Semarang. Selamat datang Ibu, menyakitkan sekali. Ini narasumber kita mantap sekali. Mantap sekali. Mari, sepertinya dari semuanya sudah tidak sabar lagi. Mari kita kupas tuntas
tentang aksi nyata mereka yang sudah tertuang di buku yang nanti siap akan di launching. Betul ya. Jadi keempat narasumber ini sudah bersiap-siap untuk berikan pengalamannya, berbagi praktik baik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan keempat narasumber ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya. Oke, silakan. Yuk kita kulik apa sih yang dilakukan oleh keempat narasumber kita. Oke, siap. Bapak Ibu, sebelum kita mengulik, mencari tahu apa sih pengalaman-pengalaman yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ini, akan saya perkenalkan dulu secara detail CV mereka. Dari yang pertama yaitu Ibu Herma Rusyanawati S. Sarjana Psikologi, Guru BK SMP Negeri 1 Ngadirojo. Beliau lahir di Wonogiri tanggal 26 Maret 1980, masih muda ya. Pendidikan terakhir sarjana psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk riwayat instansinya menjadi guru di SMA Negeri 1 Magetan dari tahun 2009 sampai 2013. Kemudian mutasi di SMP Negeri 1 Wonogiri dari tahun 2014 hingga sekarang ini. Kemudian untuk riwayat organisasinya, yang pertama beliau jadi anggota tim kreasi 01 divisi website dan editorial reportase. Kemudian juga menjabat sebagai sekretaris MGBK Suprayo 01 Wonogiri, juga menjadi anggota tim Adiwiyata, tim sekolah digital dan tim kreatif SMP Negeri 1 Ngadirojo. Luar biasa, bukan aplaus untuk Ibu Herma. Selamat kami Ibu Herma. Selamat pagi. Siap-siap Insya Allah. Iya. Untuk yang kedua, Bapak Mudiono Sarjana SS. Sarjana Sarjana. Guru Bahasa Jawa dari SMP Negeri 2 Wonogiri. Sudah tidak terlibatnya. Sebagai CV-nya, beliau lahir di Klaten 8 Oktober 1991. Kemudian beralamat di Uni Gunung Sari Jubir Klaten. Jabatannya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Wonogiri. Untuk guru bahasa Jawa SMP Negeri 2 Wonogiri. Dan berikutnya adalah sarjana sastra Jawa di UNS. Beliau kali ini akan mengambil judul tulisannya yaitu Wujudkan Budaya Sopan Santun di Sekolah dengan Sesaji. Tepuk tangan dulu untuk Bapak yang menjawab sarjana sastra. Selamat pagi Pak Mudiono. Selamat pagi. Ya, pokoknya kita senang bincang santai ya. Itu ya buat ya. Iya, terus sekali. Narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya, Ibu Veronica Canian SSN, Guru Seni SMP Negeri 5 Wonogiri. Beliau lahir di Karanganyar 6 Juli 1982 dengan pendidikan terakhir S1 Tari Institut Seni Indonesia tahun 2005. Riwayat pekerjaan bagi kreatifnya banyak sekali pengalaman. Pernah mengajar di SMP Negeri 2 Karanganyar tahun 2005 sampai 2009. Kemudian SMP Kalisus Barata Karanganyar tahun 2003 sampai 2005. Pernah juga mengajar di SMP Negeri 1 Pracimantoro Wonogiri dan SMP Negeri 2 Ngadirojo, dan yang ini mengajar di SMP Negeri 5 Wonogiri dari tahun 2013 sampai sekarang. Sedangkan riwayat organisasi, beliau sebagai sekretaris MGMP Seni Budaya Rayon SMP Kabupaten Wonogiri, sekretaris MGMP Seni Budaya Rayon 01 SMP Kabupaten Wonogiri, serta wakil ketua MGMP Seni Budaya Rayon SMP Kabupaten Wonogiri hingga saat ini. Beliau mengambil judul mencetak insan kreatif dan
berprestasi di bidang kesenian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sedang Ibu. Silakan. Nanti kita berbincang berkulik ya di kupas tuntas atas judul pembuatan judul mencetak insan kreatif dan prestasi di bidang kesenian. Untuk narasumber yang keempat, ini yang keempat, Ibu Mayalinda Cahya Aprian. Beliau guru matematika SMP Negeri 2 Selogiri. Beliau lahir di Wonogiri 13 Mei 1996 dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Matematika di Universitas Bandara Sukoharjo. Riwayat pekerjaan beliau pernah jadi guru honorer di SMP Negeri 2 Selogiri dan sekarang alhamdulillah sudah berada di P3K SMP Negeri 2 Selogiri. Beliau mengikuti organisasi MGMP Matematika Superlion 01 Kabupaten Wonogiri. Beliau mengangkat sebuah judul menanamkan benih kebajikan menuai masa depan gemilang melalui program kegiatan Gema Musi. Selamat pagi Ibu. Ya, agak jauh bagian dapat. Selamat pagi, sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, Ibu Ina, kita sudah memperkenalkan 4 narasumber yang akan kita kupas tuntas di acara talkshow pada pagi hari ini. Kita lebih baik kita dulu, biar beliau ini memaparkan apa dong yang mereka tulis, apa praktek baik apa yang mereka tulis tuangkan sehingga nanti para pemirsa bisa mengetahui dan tentu saja nantinya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing ya tular gitu ya berdasarkan ATM amati tiru dan memotivasi setelah nanti melihat ini tayangan ini biar bisa yang bapak ibu yang di saya begitu kak ya kita juga terus jadi untuk bisa meniru apa yang telah dilaksanakan oleh narasumber kita untuk memanfaatkan waktu untuk yang pertama untuk berkenan menyampaikan memaparkan sekilas tentang aksi nyata berbagi kreasi Islam. Perkenalkan saya mempersilahkan Ibu Herba. Mungkin yang saya tulis berjudul Kisah wujudkan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kemarin saya juga mungkin asal sih ya, tapi saya pilih apa yang sudah saya lakukan. Jadi di sini saya di SMP Negeri 1 Ngadirojo, mungkin agak keluar jalur ya. Saya sebenarnya dari bimbingan konseling kok traveler bikin majalah gitu. Tapi memang diawali dari waktu saya di SMA 1 Magetan itu saya masuk di ekstra jurnalistik. Di sana ada pembuatan majalah juga, namanya majalah Mahardika. Kemudian saya sekitar 2018-an 13 saya masuk 2014 saya masuk ke SMP Negeri 1 Ngadirojo. Pak Budi itu awalnya bikinnya tabloid. Kemudian beriringnya waktu kita kan mau maju mandiri. Terus saya usulkan gimana kalau kita bikin majalah. Jadi kalau tabloid mungkin setiap bulan ada dan bentuk lembaran itu kan bisa hilang. Tapi kalau bentuknya masalah itu mungkin akan tetap ada ya itu. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya kita juga selain membuat majalah itu dicetak seperti ini. Yang pertama ini majalah misalnya seperti ini.
ini kita juga bikin digitalnya. Kemudian yang kedua, waktu kita mau menjelang dapat piala mandiri dinyatakan lolos itu, kita bikin lagi karena ini kemarin antara apa kopi ya. itu sempat terlambat, terus akhirnya launching lagi yang kedua, edisi yang kedua itu kemarin tahun 2023 waktu kita menerima hadiah mandiri. Budaya literasi itu kita cuma itu kan tidak cuma membaca ya Bu, tapi kita juga berbicara dan lain sebagainya. Kita di ekstra jurnalistik kita juga mengajari anak-anak untuk bikin podcast ini. Namanya Teknologi. Teknologi tempatnya apa? Happy. Saya bikin sendiri ya. Berarti ini Podcast sendiri. semua yang mulai anak-anak atau bagaimana? Awalnya kan kita karena di latar belakang oleh apa? Anak-anak kalau misalkan suruh baca, sekarang kan agak ini ya Bu, kita masuk ke eranya mereka, era generasi Z kan sekarang lihat tayangan atau apa gitu. Nah itu ayo kita bikin di ekstra jurnalistik, kita bikin podcast. Memang saya khususnya ke Pak sama tim kreatif di SMP Bisa Kreatif itu juga ada. Kita adakan podcast itu untuk acaranya semuanya dikelola oleh anak-anak yang apa kita ajari untuk berani mengeksplor dunia. Untuk narasumber-narasumbernya kita datangkan dari guru, bahkan ada narasumber lain yang kita bikin. Paparan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Irma Rusminawati, di mana beliau di sekolah itu dengan membuat majalah Markisa, majalah remaja kreasi Espensa, serta ada ini tadi saya tertarik dengan time watching-nya, tempat happy podcast Espensa, inspirasi edukasi, dan yang tentunya sangat luar biasa sekali ternyata di SMP Negeri 1 Ajirejo sudah menerima penghargaan. Betul. Ya, ya. Oleh selanjutnya Lanjut aja dulu untuk lanjut dulu iya, untuk dulu aja. untuk Biar paparan hari berikutnya. ini jelas dengan apa yang beliau lakukan di sekolah masing-masing. Oke, selanjutnya Bapak Mugiono. Bapak Urut saja dulu. Oke. Urut saja dulu, nggak apa-apa. Ya, langsung saja paparan akan disampaikan oleh Bapak Mugiono SS dari SMP Negeri 2 Wonogiri yang mengambil satu judul wujudkan budaya sopan santun di sekolah dengan sesaji. Sesajinya pakai kembang apa tidak tahu, nanti akan disampaikan oleh Bapak Mugiono. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini saya diberi kesempatan di sini untuk menyampaikan praktek baik saya. Biarpun cuma masih belum belum maksimal. Tapi saya sudah belajar untuk praktek baik. Jadi putra putri kita nantinya. Di sini saya mengambil praktek baik meningkatkan sopan santun dengan strategi itu diawali dari apa ya, latar belakangnya dulu ya Bu ya, latar belakangnya dulu. Jadi ketika saya melihat anak-anak di sekolah itu kadang-kadang tidak mau menyapa dengan bapak ibu, dan kemungkinan anak-anak itu bagaimana ya, apa belum bisa, apa mungkin dia itu malah takut gitu ya. Jadi saya berpikir seperti itu. Terus yang kedua itu dari sekolah saya itu SMP Negeri 2 Wonogiri itu mempunyai misi juga bahwa saya ingin mewujudkan peserta didik atau generasi yang religius, generasi yang berkarakter dan berprestasi dan juga berwawasan lingkungan. Jadi di situ saya mempunyai
sedikit perasaan perubahan di jadi nanti muaranya nanti kan kalau ini kurikulum merdeka nanti kan muaranya di profil pelajar Pancasila. Jadi nanti saya ingin anak-anak itu bisa berkarakter yang sopan. Gitu maksud saya dalam itu. Terus alasan yang atau yang ketiga ya nih. Dari filosofinya Ki Dewantoro. Jadi bahwasanya seorang pendidik itu harus bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat. Jadi kodrat alamnya ini yang perlu kita tingkatkan, kita tuntut. Makanya dari itu saya mempunyai program yang namanya program sesaji. Mohon maaf itu agak menakutkan ini. Pertama kali saya membaca, saya agak Iya. kok seperti ini kok masih pakai sesaji meskipun Iya, menakutkan. Bila nanti anak-anak itu supaya suasana kita persiapan dengan bunga kembang dan sebagainya itu malu. Setelah itu mempunyai akronim senyum sapa bahasa itu. Jadi sebagai sama bahasa Jambi. jadi yang pertama senyum dulu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, anak bertemu dengan bapak ibu guru itu apa ya? Kalau tidak dilandasi dengan senang senyum itu kelihatannya anak itu dulu sudah mempunyai masalah besar mungkin di rumah, terus ke sekolah dia juga bahasa Indonesia-nya itu apa ya? Bisi-bisi apa itu? Merantau bahasa Indonesia apa itu? Kan sudah sampai di sekolah bisa berhenti teman, bisa berhenti bareng, berhenti jadi di rumah juga di sekolah juga itu belum jalan pentingnya. Mohon maaf ya, ini bukan hanya di sekolah, ini di tempat ibadah pun ya. Di tempat ibadah ini kalau ketemu dengan sesama jamaah di situ sini saja tidak sekedar dia tidak biar itu tetap ibadah. Betul enggak? Iya, apalagi di sekolah. Kalau tidak ada senyumnya ya pasti sekarang itu sekolah itu harus apa ya menyenangkan pokoknya. Jadi di sekolah senang, anak senang itu nanti akhirnya belajar juga menjadi lebih giat. Senyum tadi ya. Terus yang kedua sama. Jadi sama itu adalah perwujudan penghormatan dengan orang lain. Jadi saling menyapa, saling menegur semacam itu. Karena apalagi itu tadi kita itu sudah kehilangan identitasnya sebagai orang Jawa itu kadang-kadang mohon maaf ya sekarang itu anak-anak itu untuk berbahasa Jawa itu agak gimana ya kurang begitu tampil atau mungkin apa kesulitan atau bagaimana saya juga itu kemarin saja saya ceritakan lagu bapaknya ini. Ketika saya menyeleksi lomba bahasa Jawa itu siapa yang mau ikut lomba bahasa Jawa? Kalau aku yang sebenarnya orang Islam itu caranya yang bisa dengan bahasa Jawa yang benar. Terus saya mungkin lebih jadi senyum sama bahasa di setiap kesempatan itu di pembelajaran tentang menyapa dengan benar menggunakan bahasa Jawa. Jadi ada tingkat tuturnya, ada tata promonya. Jadi begini, antara orang yang lebih tua, antara orang tua kepada orang yang lebih muda, itu kan urutannya ada selamat, wilujeng sama sugeng. Jadi tataran yang paling tinggi itu sugeng. Jadi kalau Bapak Ibu guru kepada orang yang lebih muda atau kepada muridnya dia cukup bisa mengucapkan wilujeng. Betul. Tapi kalau anak atau orang yang lebih muda atau yang lebih tua jadi bisa menjawabnya dengan kata sugeng. Itu sudah saya beri pelajaran kanan. Jadi setiap
pembelajaran dimulai saya Wilujeng siang anak-anak gitu, terus dia menjawabnya bukan Wilujeng siang Bu, paham itu tidak, tapi dia jawabnya sudah siang. Saya beri pelajaran. Masalahnya begini, kalau tidak diberi pelajaran dari sejak dini baru itu semuanya, nanti kalau dia nanti kan hubungannya nanti dia ke masyarakat, tahu itu nanti dia menjadi tokoh masyarakat, atau mungkin nanti menjadi MC dan sebagainya. Jadi kalau tidak diberi pengertian semacam itu, dia ya audiennya misalkan dia lebih tua dengan dia mengucapkan ini jam siang Bapak Ibu semuanya, ini jam siang Bapak Ibu sedaya. Ya tepat, kalau itu audiennya lebih tua. Tapi kalau audiennya lebih muda ya cukup itu sudah kita beri pengertian kebenaran. Jadi nanti anak-anak bisa digunakan di masyarakat kehidupannya di nanti setelah dia lulus. Kan mereka juga mempunyai cita-cita ingin menjadi orang yang sukses. Jadi begini ya, jadi semacam itu saya terapkan di sekolah. Jadi pertama itu ketika masuk di sekolahan di depan pintu gerbang itu Bapak Ibu guru menyapa dengan menggunakan Jawa itu, dan juga ketika anak dan Bapak Ibu guru berpapasan juga dengan apa itu memulai pembelajaran khususnya bahasa Jawa, saya memulai dengan sesi tersebut. Ya mungkin sudah cukup jelas ya dari Pak Mugiono untuk menyampaikan dari tulisannya, beliau praktik baik beliau. Iya, sensasi Pemahaman yang sangat jelas dari luar biasa. Pak Mugiono. Dan pelajaran itu bukan hanya untuk siswa, saya enggak, Bapak Ibu juga belum tahu karena ya. Jadi ada manfaat yang sangat bermanfaat. Baik, Ibu lanjut saja untuk yang ketiga, karena ternyata waktu kita jalan terus sehingga harus semuanya selesai dan kita kupas tuntas nanti setelah semuanya. Iya, iya. Pokoknya berdua kalau sudah ngomong enggak, ya betul. Terus saja kita. Iya. Lanjut saja untuk narasumber yang ketiga. Sudah siap ini Ibu Veronica. Iya, dari SMP Negeri Sangat kreatif dan berprestasi di bidang kesenian. Moga Ibu kami persilakan untuk memaparkan kisah material di buku tim kreasi nasional. Mungkin bisa menginspirasi dengan semuanya. Terima kasih, selamat siang untuk yang hadir di ini juga streaming. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kira-kira nanti setelah berapa menit? Sudah 4 menit cukup. Cukup. Apa ada? Ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya tanpa suara saya sudah keras. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengambil tema mencetak insan kreatif untuk berprestasi khususnya di bidang seni. Kenapa saya mengambil tema yang karena memang sungguh di sekolah kami di SMP Negeri Mawakili ini kurang lebih 8 tahun ini memang sangat booming dan booming sekali di bidang seninya itu luar biasa majunya. Ya, maka saya mengambil tema itu karena sudah sesuai visi dan misi dari SMP Negeri 5 Wonogiri, yaitu visinya itu menjadikan SMP Negeri 5 Wonogiri sebagai sekolah yang mampu mencetak insan berbudi pekerti luhur, cerdas, tidak tangguh, daya saing, kreatif dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya apa yang saya ambil di sini, yaitu kreatif ini berkaitan dengan melaksanakan bimbingan maupun pelatihan di bidang seni. Nah, tidak dipungkiri lagi bahwa meskipun sekolah kami berada di pinggiran, artinya di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, ada 3 kabupaten di situ. Ini menjadi sangat riskan jika sekolah kami itu tidak mempunyai sesuatu yang lebih untuk anak didik kami. Kemungkinan kalau bersaing secara akademik dengan sekolah-sekolah yang ada di kota jauh sekali mungkin itu. Tapi kami mencari sesuatu hal yang berbeda dari sekolah-sekolah di kota. Mungkin juga ada di pikiran Tuhan itu yang memiliki nilai lebih. Di sini kami mengambil suatu kebijakan untuk memfasilitasi anak didik kami, yaitu mengadakan beberapa kelas khusus. Yang salah satunya itu adalah kelas seni, yang mana kami mengambil keputusan itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan warisan budaya. Kami tidak ingin anak-anak didik kami nanti meninggalkan warisan budaya yang sudah turun temurun dari kakek nenek, itu jangan sampai putus gitu. Jadi memang usaha kami untuk memfasilitasi anak didik itu luar biasa, kerja keras dari sumber manapun, prasarana dan semuanya kami wadahi bersama. Tentu Bapak Ibu semuanya yang sudah mengenal apa sebenarnya SMP Negeri Mawar itu, mungkin nanti bisa diberitahukan dalam sesi tanya jawab ya. Mungkin untuk presentasi dari saya cukup ini saja. Mungkin itu batasi waktu juga, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber ketiga, yaitu Ibu Veronica Cahyani, sarjana seni luar biasa. Sebetulnya kurang satu CV-nya tadi, belum ada. Juara nyanyi. Iya, itu harusnya ditampilkan juga di situ. Terus sekalian, hebat, memang hebat, betul. Kalau ini saya baca di sini itu banyak sekali ya, menampilkan kejuaraan-kejuaraan Ya. bidang seni, biasa sekali. Baik, demikian tadi paparan dari Ibu Vero ya, dari SMP Negeri 5 Wonogiri. Dan yang sekarang kami berharap paparan dari yang terakhir, narasumber yang terakhir yang paling muda. Kita sepertinya malu untuk menampilkan kapan lahirnya. Ada masalahnya dari saya. Yang mesti paling muda ya. Iya. Kami persilakan kepada Ibu Merida Cahya Apriani yang di sini menuliskan tentang menanamkan benih kebajikan menuai masa depan gemilang melalui program kegiatan Gema Nusa. Kami persilakan Ibu Mei. Gema Nusa. Kenapa saya pakai judul ini? Karena itu atas dasar pilihan saya sebagai seorang putri yang terlibat. Zaman sekarang itu kan banyak anak-anak yang sudah berkondisi. Nah, di situ kan mereka juga mengakses dengan informasi baik itu negatif maupun positif, ya. Dan terkadang anak-anak itu sebetulnya tentang negatif. Nah, ini kalau tidak kita benteng dengan pembangunan siswa ini, mereka akan terjerumus ke hal yang negatif. Jadi Gema Nusa di sini adalah gerakan membangun nurani siswa. Nah, di situ kegiatan ini bukan kegiatan positif seperti sholat Jumat berjamaah, seperti itu, terus kajian Jumat, sholat juga, terus peduli lingkungan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa ada di sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, terima kasih. Kelihatannya pemaparan sudah lengkap sekali Bu Etna. Dan tentu saja kalau di dalam tools ini kita coba, saya tertarik ini dari 4 narasumber ini memunculkan dalam diri saya untuk
bertanya. Kita Iya, tanyakan dan dulu. saya pengen mengupas tuntas. Apa sih sebetulnya di dalamnya kalau orang itu melakukan sesuatu, tentu saja di situ ada bagaimana pendukung daya dukungnya bagi siapa saja, terus Iya. kemudian ada kendalanya nggak sih kan gitu. Oke, mungkin Bu Erna dulu. Baik, semuanya bagi pesan pastilah mereka itu harus menyiapkan. Wah, pasti dia punya ini, pasti dia punya. Karena sudah setiap apapun yang akan kita tanyakan, beliau akan bisa menjawab karena sudah dilakukan setiap saat. Iya, betul setiap sekali. hari. Iya. Dan tentu saja yang sudah mereka lakukan ini sangat luar biasa sekali. Saya tertarik sekali membaca dari cerita beliau-beliau ini yang sudah tertuang di dalam buku. Sama coba untuk Pak Mugiono dulu boleh? Oke, udah Oke. apa? Bapak Ibu, saya ingin berbincang-bincang dulu, Iya. mengulik dulu Pak Mugiono yang tadi. Wah, biasa menarik tuh ya. Apa yang menarik bagi saya dalam hal ini? Ini Pak, kita setuju tidak kalau saya mengatakan begini? Di era sekarang ini banyak siswa yang bisa dikatakan kurang Jawani. Misalnya, tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Jadi, bisa dikatakan kurang umpan-umpan gitu. Ya, penerapannya kurang tuh. Pasti setuju ya, Bu? Ya, pasti setuju. Dengan demikian, saya sangat setuju apa yang Bapak tulis itu sehingga bisa menemukan ya setidaknya itu sedikit meningkatkan anak-anak kita bisa jadi lebih baik. Pertanyaan saya nih, Pak, bagaimana ini? Bagaimana pembiasaan sesaji itu dilakukan? Apakah dengan pembiasaan sesaji ini nanti efektif bisa mengubah siswa menjadi yang belum tahu atau tidak bisa menerapkan atau belum bisa menerapkan menjadi sedikit manfaat gitu. Gitu Pak, pertanyaan saya. Ya. Eh, menurut saya itu kebiasaan sesaji itu kalau menurut saya itu sangat efektif untuk melatih anak-anak agar mereka itu tahu yang pertama sebagai orang Jawa itu tahu yang namanya sopan santun dan tahu menolong. Jadi biarpun gini ya Bu, jadi awalnya cuma dari sedikit dulu. Memang saya awali dari senyum sapa dulu. Jadi kalau si anak itu nanti menarik, oh ternyata menggunakan bahasa Jawa itu menarik. Wilujeng siang, sugeng siang, dan sebagainya. Sekecil itu dulu. Kalau dia sudah tertarik, nah nanti namanya anak kalau sudah tertarik ya, kita tinggal masukin terus ditambah terus gitu untuk pengetahuannya tentang bahasa Jawa tadi. Jadi awalnya dari kecil dulu. Begitu. Berarti ini Bapak, untuk program sesaji ini, apakah tadi dimulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu? Berarti hanya ketika anak-anak datang atau mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus atau program khusus yang memang misalkan di hari Kamis diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jawa begitu. Apakah sebatas ini baru ketika datang atau mungkin pas pulang atau mungkin hanya ketemu dengan Bapak Ibu guru atau teman gitu? Kalau khusus saya dulu ya di mata pelajaran besok pasti saya menggunakan senyum sama bahasa Jawa tadi. Terus jadi saya sempat berkonsultasi dengan kepala sekolah kalau bisa kegiatan ini diberikan ruang kemudian sekali benar yang disampaikan. Kemudian di apa kita menggunakan senyum sapa bahasa Jawa itu. Oke, terima kasih untuk Pak Mugiono atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi bagaimana penerapan pembiasaan dari program sesaji ini di sekolah. Mungkin sudah include dalam pembelajaran. Saya yakin sudah include seperti tadi ya, sudah include. Tapi mungkin ada semacam khusus hari ini kita berbahasa Jawa ya. Itu mungkin dikembangkan lagi. Saya juga akan menyampaikan kepada atau Bapak Ibu guru yang saat ini menjadi live streaming. Oh iya ya, ada gambaran. Oh iya ya, bisa ada.
semacam inspirasi ya, betul. Benar sekali. Kepada siapa lagi sekarang? Oke, kelihatannya ini dari 3 narasumber yang lain sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Betul sekali. Yo, narasumber yang pertama dulu, Ibu Ernia. Kalau saya tadi tertarik dari Bu Herman Markisa, namanya cantik sekali, seperti buah markisa. Saya pikir kemarin ketika membaca itu, saya pikir markisa, buah markisa, rasanya seger gitu, buat sirup ya. Oke, di dalam kegiatan markisa ini tentunya majalah sebuah tulisan itu kan melibatkan peserta didik dan Bapak Ibu guru tentunya ya, untuk bisa menampilkan hasil karya-karya mereka, tidak hanya sebatas sebuah cerita ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa dituangkan di dalam sebuah majalah. Nah, yang saya tanyakan begini, mestinya di dalam kegiatan ini ada nggak sih kendala yang muncul yang harus kita atasi? Ya, kan terkadang anak-anak sekarang itu kalau untuk menulis itu agak aras-arasan gitu. Iya, sudah pegang gadget ya, tentu saja lebih baik main game misalkan seperti itu. Nah, itu gimana? Ada nggak sih kendalanya dengan anak-anak sana itu? Dan bagaimana caranya yang mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing gitu. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya mau ini memang pemilihan markisa itu adalah filosofinya. Ada filosofinya ternyata. Remaja kreasi SPSK saya memilih judul itu adalah filosofinya karena buah markisa itu kan dari luarnya itu kan mulus ya, Iya, betul tapi sekali. di dalamnya juga banyak isinya. Iya. Ya, di majalah ini juga tampilannya di luar mulus, di dalamnya juga banyak isinya. Oh gitu, luar biasa. Dan buah markisa itu kan buah yang bisa ditanam di mana saja. Kemudian markisa itu juga kalau menurut orang Tionghoa itu keseimbangan karena di buah markisa itu ada rasa manis sama asam. Jadi memang ada manisnya, ada asamnya. Jadi kendalanya itu juga ada, manisnya juga ada. Kalau kendala secara sejauh ini mungkin ada ya Bu, tetap ada yang di sekian banyak warga sekolah itu ada yang mendukung, ada yang tidak, itu ada. Terus kita menggerakkan anak untuk mau menulis itu juga ada susah. Mungkin kalau di sini kan selain siswa kita juga guru itu mungkin suruh menulis artikel. Kalau di awalnya kan memang ini majalah khusus untuk akademia, untuk akademia seperti kayak zaman dulu memang sebelumnya belum ada praktek baik dan sebagainya, tapi di sini sudah maju lebih dulu. Oh, luar biasa, sangat luar biasa ini. Sudah tampil lebih dulu. Iya, selangkah lebih maju, bahkan 2 langkah lebih maju terus sekali. Dan yang lain masih di Indonesia, yang menjabat. Dulu kita bikin PKB itu semuanya dituangkan di sini. Selain di sini kendalanya mungkin anak-anak tidak suka membaca gitu ya Bu. Kita buatnya di sini ya ada hiburannya. Jangan ada lirik lagu, kemudian ada tes psikologinya juga ada. Jadi kepribadian siswa mungkin saya ininya di situ. Jadi ada tes kepribadiannya juga, ada resep-resep makanannya juga, selain ada artikel-artikel lain. Tapi isinya nanti menarik dari anak-anak semuanya. Iya, jadi monoton semuanya itu harus sama itu ya. Kita memang kendalanya itu untuk menggerakkan anak untuk membaca gitu ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan menulisnya mungkin anak-anak yang jurnalistik memang mereka
suka untuk menulis seperti itu, tapi dengan kita mengkampanyekan ke kelas-kelas, terus waktu pembiasaan itu ada setiap hari di Kamis, itu budaya literasi, dan seperti itu kita tumbuhkan gerakan literasi lewat peristiwa itu yang mengkampanyekan apa yang ada di masjid ini dan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya anak di SMP untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Ternyata ada kendalanya juga. Ada, pasti ada ya. Saya yakin juga Pak Mugiono juga punya kendala itu, tantangan. Apa sih tantangannya? Ya, tapi nanti mungkin ada pertanyaan umum untuk jawab berempat ini. Pasti punya tantangan nih dan punya harapan gitu. Dan tentu saja ini Bu Erna untuk dari informasinya ini misalkan untuk pemirsa semuanya, audiens semuanya. Setelah ini nanti kita kupas tuntas dari para narasumber ini, kita akan memberikan door prize. Betul. Ini terutama yang harus nanti yang daring ya. Iya, yang daring tentu saja. Yuk silakan untuk memperhatikan barang-barang dari 4 narasumber ibu narasumber itu. Baik, masih ada 2 narasumber yang belum kita klik. Iya, benar sekali, yang sudah siap kok. Kita tambahkan lagi pertanyaan yang lainnya. Tapi kita kupas dulu ini yang 2 ini dari Bu Vero dulu ya. Baik, untuk Bu Vero, bagaimana Bu Eko Susi akan menambahkan dulu aja. Saya sudah terlalu banyak bertanya tadi. Iya. Baik, Bu Vero, luar biasa nih. Di SMP Negeri 5 Wonogiri, kalau saya dengarkan kejuaraan sudah luar biasa. Betul sekali. Meski di pinggiran kabupaten ya, itu ternyata luar biasa. Pandai siswa mencari bakat-bakat siswa luar biasa. Hanya begini, tadi ada kelas-kelas tersendiri atau khusus unggulan itu di bidang non akademik. Pertanyaan saya itu tidak saja. Kita juga ingin loh seperti SMP 5 ya, ingin juga SMP 1. Ya bagaimana coba gitu. Nah, kalau bentuk kelas unggulan sendiri itu dasarnya apa? Apakah seleksi ataukah menggunakan dasar apa sehingga terbentuk kelas unggulan gitu, Bu? Baik, monggo. Baik, terima kasih. Jadi untuk sebelum menetapkan kelas semua, ini dasarnya adalah Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem nasional. Ya, di mana dalamnya itu ada sebuah tentang memfasilitasi satuan pendidikan dan juga memfasilitasi tenaga pendidik, juga memfasilitasi tenaga kependidikan, yang mana ya, fasilitas apa yang didapatkan di dalamnya, yaitu untuk menjamin pembelajaran yang bermutu. Bagaimana di SMP 5 Wonogiri di sekolah pinggiran ini bisa menjadi bermutu, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi landasan-landasannya jelas itu ada dalam sistem pendidikan itu nih. Kemudian hal-hal yang melatar belakang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa warisan budaya di situ nanti akan memperkuat atau mempermudah kami untuk mengelola kelas seni itu. Jadi di situ anak-anak sebenarnya tidak memiliki pendidikan khusus, hanya mewarisi dari apa yang sudah miliki orang tuanya, dari pedalangan, ya ada dari seni rupa, pelukis, penggambar. Kemudian di lingkungan segitu banyak juga orang tua yang memiliki cetak sabun kaos dan sebagainya. Juga kerajinan ukir, pembuatan kayu dan sebagainya, furniture dan sebagainya. Kemudian ada juga di lingkungan situ yang mengembangkan kegiatan seni, itu ada di setiap hari apa anak-anak berlatih bersama di balai desa. Itu kami melihat seperti itu. Karena warisan budaya itu jangan sampai hilang, jangan sampai itu. Apa yang bisa kami berikan ketika anak-anak itu katakanlah tidak begitu mudah belajar tentang hal-hal pengetahuan yang mungkin diharapkan prestasinya di bidang akademik itu bagus.
Tapi kami mencoba yang non akademis. Kita melihat lingkungan sekitar saja. Yang perlu dikembangkan apa? Ya sudah itu. Makanya kami mau fasilitasi. Itu ada kelas kesenian itu terpecah menjadi ada seni musik, seni rupa, seni tari, dan juga karawitan. Itu yang kami wadai. Dan anak-anak juga senang, menikmati sekali. Itu yang membuat kami terkadang itu menjadi kewalahan. Kewalahan, saya ingin ini itu dan sebagainya. Oke, kami fasilitasi seperti itu. Oke, di dalam pelaksanaan kelas khusus ini, apa mungkin ada jadwalnya khusus atau gimana, Bu? Untuk jadwal pelajarannya bagaimana ini? Oke, baiklah. Kalau untuk kelas seni dan kelas-kelas khusus yang lain, itu sebenarnya di dalam intrakurikuler itu sama. Pembelajarannya sama seperti yang lain. Hanya kita pengembangannya itu di luar pembelajaran atau di ekstrakurikuler gitu. Selain itu, anak-anak yang berada di kelas khusus itu untuk materi intrakurikulernya juga lebih kami kembangkan lagi, lebih kami perdalam lagi. Jadi kalau misalkan di kelas-kelas yang prestasi mungkin di olahraga atau reguler, kami tidak begitu menekankan pada materi khusus yang harus dikuasai oleh anak, tapi di seni mereka harus bisa semuanya. Oh, Gitu. Jadi ada programnya khusus memang ya, tapi kegiatannya di luar jam pembelajaran. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, ini masih satu narasumber, tapi saya tadi ada satu ini Bu, yang disampaikan oleh Bu Mei tentang Gemanus. Saya tertariknya di ketika melakukan bakti sosial. Nah, ini untuk pembiayaannya, pendanaannya bagaimana ini? Kok bisa gitu loh? Ya, pada pembantu oh, betul sekali ya. untuk berbanyak fungsi. Jadi Oh, dari mana benar Pak? sekali. Dan ini sendiri dari siswa, guru dan sebagainya. Atau bagaimana semua apa muncul ide untuk Iya. bansos? Moga untuk supaya ke tempat kita. Terima kasih banyak. Jadi gini Bu, kan itu setiap hari Jumat itu kita adakan infak Jumat. Nah itu tidak hanya siswa tapi Bapak Ibu guru juga semuanya. Kita tidak menentukan berapanya atau jumlahnya berapa. Yang jelas itu nanti kalau terkumpul dalam waktu sebulan misalnya. Nah itu kalau misalkan sudah terkumpul dan itu bisa untuk kita bakti sosial sosial. Kalau tidak ya kita nunggu dulu nanti sampai itu cukup untuk kita bakti sosial gitu. Dan di sini di SMP Negeri 2 Selogiri itu kan ekonominya tidak rata ya, jadi ada yang kadang tuh untuk infak Jumat itu tuh berat. Nah itu kita ringankan, jadi yang tidak infak Jumat itu biasanya malah dapat bakti sosialnya gitu. Nah untuk Bapak Ibu guru sendiri itu biasanya juga ya lebih banyak ya daripada siswanya gitu. Seperti itu Bu, pendanaannya. Itu kalau itu tuh tidak bakti sosial tuh kita laksanakan tidak 1 bulan sekali, itu tidak. Jadi ya kira-kira kalau ini sudah pantas dapat berapa gitu baru kita nanti untuk bakti sosial seperti itu. Siswa itu di luar sekolah atau di luar sekolah? Kita lihat yang di dalam sekolah dulu. Kalau yang di dalam sekolah itu masih banyak yang membutuhkan, ya kita berikan dulu kepada ibu. Kalau seandainya nanti masih ada sisa, ya kita keluar. Seperti itu. Jelas. Iya. Dan ini kan prinsip tidaknya bansos pada sekolah. Iya, sholat Jumat, sholat duhur berjamaah dan tentu saja. Oke, Seperti apa? Sama biasa. Iya. Seperti apa? Ke manusia ini untuk gerakan gerakan tadi membangun gerakan membangun nurani si bangsa. Siswa ya, siswa. Bangsa. Gerakan siswa. Besar. kecambak. Iya. Dan ini mengulik beberapa ini masih banyak. Iya, sebetulnya masih bahas di benak saya sih, ya. Betul sekali. Karena apa yang mereka sampaikan, yang mereka paparkan itu sangat menarik dan mungkin bisa kita terapkan juga di sekolah kita nanti. Yes, betul sekali. Iya. Iya. Itu ya jangan ditanya ya
Bapak Ibu guru itu sampai ada jadwalnya loh. Dari Senin sampai Sabtu itu ada jadwalnya. Pokoknya setiap siang itu ada 2 atau 3 guru yang itu tuh ngejar-ngejar siswa. Oh, iya. Dan luar biasa. Itu berproses. Tapi Oke, Bu Erna tadi dan pemirsa semuanya di sini tadi sudah cukup jelas paparan narasumber berempat ya, yang sangat luar biasa, dan tentunya apa yang beliau-beliau paparkan ini semoga bisa menginspirasi kepada Bapak Ibu semuanya, baik hadirin yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live streaming. Tentu saja apa yang beliau sampaikan ini mungkin sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu guru yang lainnya, tapi mungkin ada yang belum, dan ini bisa diterapkan karena sangat bagus sekali. Oleh karena itu memang tidak salah kalau tim kreasi 01 ini mengangkat sebuah judul dengan aksi nyata kreasi berbagi, karena dengan ini kita mengetahui tentu saja dengan tujuan kita meningkatkan sumber daya manusia. Guru ya, iya. Oke, hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari para narasumber, dan tadi sudah saya informasikan Ibu Irnagi kalau ada 2 door prize ya untuk yang daring. Ya. 2 pertanyaan. Ya. Mengenai apa yang dikeluarkan oleh narasumber. Baik, mungkin ada satu pertanyaan. Iya, siap. Oh, benar. Ya, siap-siap 1 pertanyaan. Siap-siap 1 pertanyaan, karena hanya 2 kelas. Mungkin Bapak Ibu yang bertugas di sana bisa menunjuk siapa lagi yang mengekspresi apa ini menjawab gitu ya. Gitu. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan ya. Oh, yang sulit apa yang susah ya? Saya ambil yang gampang aja, yang gampang aja. Nggak usah susah-susah. Ya, ya. Oke, pertanyaan pertama, Bapak Ibu, ada narasumber yang menyampaikan programnya, mungkin bisa disebutkan dari Bapak narasumber pertama, Bapak Yono, dari Ibu Irma, dari Ibu Mega, apa namanya? Silakan ini sampaikan. Yang bisa menjawab tidak, yang bisa menjawab. Nanti gimana sudah siapa yang sudah
Yaitu dalam informasi yang itu dari Boleh nggak ya? Oke, kalau begitu kita tutup aja untuk nanti siang. Iya, untuk nanti siang. Jadi nanti siang, ada berapa? Ada. Silakan dibacakan Bu Ipro untuk jawab yang betul. Pertanyaan keberapa tadi? Oke, mungkin ada yang di YouTube yang bisa menjawab. Ya, silakan dibacakan. Ini sebentar kaos dari tim kreatif. Titik dari Setiawati. Ya, ya, ini ada satu jawaban markis gitu. Iya, betul sekali. Kalau untuk identitas ya, kalau di sini tidak tampak. Ada yang menjawab ini. Alhamdulillah sudah satu. Oh, Bu Martiti dari Setiawati. Jadi dari mana soalnya? Ini kan soalnya grupnya komunitasnya. Coba nanti untuk menghubungi. Menjawab lewat live chat dia ada di live streaming ya. Oke. Dari SMP Pancasila Bu Martiti, Dewa. Selamat itu. Selamat Ibu. Satu kelas di sini. Iya. Saya maksudnya. Satu lagi, yang masalah tadi. Ini belum. Tadi pertanyaannya mudah dari narasumber yang tiga, Vero. Siswa mencetak siswa ini mencetak insan-insan siswanya berbicara apa ya satu kelas Pak ya satu kelas
Masih ada diulang. Pertanyaan diulang lagi. Bapak Ibu yang next ini dan baik-baik boleh jawab lewat ini ya, live chat boleh chat. Live chat nggak boleh. Ya, pertanyaannya adalah Bu Vero tadi sudah membuat pengalaman ya, membuat pengalamannya prakteknya tentang inginnya mencetak insan siswa-siswa yang baik di lingkungan sekolahnya melalui apa? Bukan akademisnya dan bidang akademisnya itu melalui bidang apa? Lima. Itu saya waktu itu khusus ada siapa? Bu Saryanti dari seni budaya dari kasus benar sekali. Bagaimana juga dari Bu Saryanti? Oke, Bu Saryanti. Ini mohon untuk Bu Saryanti bisa memberikan identitasnya dari SMP atau mungkin Bu Saryanti, dari Giri Marto ternyata. Ya, benar sejarahnya di bidang seni. Iya, Giri Marto 3, SMP, SMP Negeri 3 Giri Marto. Selamat kepada Ibu Saryanti, Ibu Saryanti, satu kaos gratis dari kita. Berangkat bersama dari Giri Marto, terus kemudian ke Giri Boyo, tidak apa-apa. Langsung ke pantai. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kalau sudah diambil, ya masih selamat. Tapi nanti Bapak Ibu masih ada 3 kaos gratis, tetapi nanti akan diberikan di acara seminar di jam 1 ya. Mulai itu kurang lebih setengah 1 sih, setengah 1. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya kira tadi kita sudah kupas tuntas dari aksi nyata apa yang dilakukan keempat narasumber ini, dan sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Herma, Bapak Mugiono, Ibu Vero dan Ibu Melinda yang sudah menyampaikan memaparkan aksi nyatanya yang sangat luar biasa dan berbagi kepada kita semuanya ya, sehingga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan hadirin yang berbahagia, tentu saja dari kegiatan kita di pagi hari ini satu akan menjadi inspirasi dan tentu saja akan menggerakkan seluruh sivitas pendidikan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri dan mungkin juga dari dinas kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga apa yang kita lakukan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kompetensi yang tentu saja kompetensi pendidik dan bisa membangun budaya belajar bersama yang tentu saja berkelanjutan berdampak pada peningkatan dan hasil untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di mana mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi sekali dari semuanya. Memang berawal dari latar belakang yang tidak bisa, anak-anak yang kurang pintarnya guru, cerdasnya guru, inilah memang guru menjadi agen perubahan. Dari berubah dari anak yang tidak bisa, yang tidak mampu, belum bisa, alhamdulillah di tangan guru hebat inilah siswa-siswa menjadi siswa-siswa yang baik, yang tentu saja bisa suaranya apa tetap berkarakter Pancasila. Bapak Ibu, usai sudah acara talkshow kita pada hari ini, janganlah untuk menginspirasi ya, mendorong siswa untuk meraih mimpi-mimpinya. Dan juga tentunya guru bijaksana akan terus mencari cara bagaimana menginspirasi dan memotivasi siswa. Terakhir saya sampaikan, tetap semangat untuk hebat, terus berkarya menjadi agen berubah.
Dari kami, apabila ada kesalahan, saya Eko Susilowati dan saya selaku moderator dan host pada acara pagi hari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.